bilang sama lu jangan ngomongin cewek itu lagi. Ngaca aja, ngaca. Lu tuh gembel. Lu ngomong lagi gue timpal. Oki udah nggak ada, Ma. Ini sudah takdir. Kita harus ikhlas. Saya tidak sanggup melupakan kamu. Kamu tidak usah melupakan Naya. Justru Tante yang harus melupakan keberatan Tante. Iman itu milik gue. Apa ini belum cukup bukti? Mbak Wita. Saya tidak mau keluar. Aku suaminya. Kamu pikir tentang kamu suaminya? Hah? Kamu bisa mukul sembarangan ini negara hukum? Aku bahkan suaminya yang berhak untuk memilih. Oke, kalau gitu. Tolong, Pak! Tolong, Pak! Tolong, Pak! Di jalan Anggrek 15, saya mau dibunuh, Pak! Tolong! Saya baru saja telepon polisi. Dan polisi akan datang. Dan kamu akan ditangkap. Kamu benar telepon polisi? Saya tidak main-main. Bangsat! Mbak tetap bertahan, Mbak. Sebentar lagi kita nyampe kok, Mbak. Sebentar lagi kita nyampe, Mbak. Mbak. Jangan nyebut-nyebut nama Tuhan, Mbak. Mestinya ingat sama diri Mbak sendiri.
sama lo. Cium dulu dong. Ya! Dasar gila nih cowok. Oh, yang gila. Oh. Malam. Ya malam, memang pagi loh. Siapa lo? Maunya situ? Siapa? Yang pasti, lo bukan si Wita, ya kan? Kalau situ mau saya jadi Wita, anggap aja saya Wita. Lo Wita? Hah? Iya, saya Wita. Oke. Oke. Kamu Wita ya? Wita, wanita yang membuat gua muak sebenarnya. Diam. Duduk. Lurus. Duduk. Lu juga. Diam. Gua bayar semua. Cium. Cium kaki gua kalau lu mau pergi. Cium. Pergi lu. Pergi. Lo yang gila. Mbak, hitung, tulis. Ntar gua bayar. Utang lagi tuh, oke? Suster, tolong suster. Teman saya sekarat, saya butuh dokter. Tolong. Emang dia kenapa? Dia kecelakaan, terus berdarah-darah. Pendarahan nggak mau berhenti, tolong. Itu tugas gawat darurat. Kita ini cuma bagian kebidanan. Tapi tolong, keadaannya benar-benar gawat, tolong. Kalau Anda perlu bantuan medis, daftar dulu ke resepsionis. Pak, tolong Pak. Saya butuh dokter, teman saya sakit, Pak. Isi dulu formulir, Bu. Teman saya sekarat, Pak. Saya butuh dokter sekarang, Pak. Tapi ini peraturan di sini, Bu. Isi formulir dulu, baru saya hubungi dokter. Saya tidak ada waktu untuk tulis formulir. Teman saya itu sekarat. Tapi ini ada peraturan di sini, Bu. Saya sudah rekam pembicaraan kamu. Kalau sampai teman saya mati, kamu harus bertanggung jawab. Kamu saya tutup. Ayo cepetan. Halo, Halo, Mama. Mas, sorry ya, Naya nggak sempat bilang-bilang Naya pergi. kamu di mana sekarang, Naya? Di rumah sakit, Ma. Kamu kenapa? Bukan, Naya sih nggak apa-apa. Cuman Mbak Wita mah kasihan, Ma. Kondisinya parah dan Naya nggak tega ninggalin. Wita itu siapa? Yang jaga di perpustakaan kampus. Memang dia nggak punya saudara? Punya sih, cuman aduh Ma, ceritanya panjang banget. Nanti Naya telepon lagi ya, baterai Naya udah habis ya. Oke, iya. Ya, hati-hati kamu ya. Gimana keadaannya, Sus? Dia masih belum sadarkan diri, Mbak. Kenapa hidup ini nggak adil? Dan kenapa perempuan yang selalu jadi korban? Gina, saya mau bicara sama kamu. Ngapain sih kamu narik-narik aku? Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sama Naya? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Emang kenapa? Dia bilang apa sama kamu? Gina, kamu jangan pura-pura suci. Kamu mau fitnah saya, kan? Sayang,
Jangan nuduh sembarangan kalau kamu nggak punya bukti dan saksi. Saya nggak butuh saksi untuk membuktikan kelicikan kamu. Sayang, jangan ngomong sesuatu yang nantinya akan kamu telan sendiri. Saya yakin suatu hari nanti kamu pasti akan balik sama saya. Saya ingin masalah ini tuntas sekarang juga. Terus kamu maunya apa? Harusnya kamu tahu dong maunya saya apa. Saya nggak pernah nelfon kamu. Saya juga nggak pernah membalas email kamu. Atau Coba dong, kamu itu kalau ngomong yang jelas. Jangan belok sana, belok sini. saya tidak tega berterus terang sama kamu. Karena saya tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Terutama perasaan perempuan. Nggak apa-apa. Kamu ngomong aja, saya nggak bakal sakit hati. Terus terang aja. Saya baru sadar. Ternyata ego kamu besar sekali. Bagi kamu laki-laki itu cuma tantangan untuk memuaskan ego kamu. Ego kamu tidak pernah mengizinkan hati kamu memberikan cinta. Maaf. Saya sedang menunggu seseorang. Permisi. Siapa? Naya. Monggo, Bu. Silakan duduk dulu ya. Sopo sing krangkring bae. Sekedap nggih. Ih. Wis telepon ora krangkring. Ini persoalan yang sangat berat. Nggak gampang. Ada perlu, Mbah. Keperluan apa? Untuk apa? Untuk pasien saya. Pasien yang mana? Pasien baru saya, Mbah. Laki-laki apa perempuan? Kaya apa miskin? Perempuan, dan dia sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Persoalan seberat apa? Seberat gajah? Kalau uangnya berat, semua jadi ringan. Dia orang kaya, Mbah. Kue kagetan ya? Nggih, Mbah. Dia datang kemari naik becak apa naik ojek? Mercedes. Ah, Mercedesnya baru. Apa sudah jelek? Masih mengkilat, Mbah. Ya sudah. Suruh nanti sore dia kemari. Matur suwun, Mbah. Ya wis. Permisi, Mbah. Ya wis. Nungguin Naya. Iya, saya coba telepon handphonenya tapi nggak dijawab-jawab. Telepon aja ke rumahnya. Nggak enak sama ibunya. Ibunya kan belum sembuh 100%. Daripada belum seharian di sini kan mendingan nekat dikit. Masa sama calon mertua pakai nggak enak-enak segala. Baik, bye. Bye. Gimana kondisinya, Sus? Menurut dokter keadaannya masih kritis. Ada pendarahan di bagian tubuhnya. Dokter lagi mengusahakan untuk menghentikan pendarahan. Permisi. Naya. Ngapain kamu kesini? Ya nyari kamu.
Saya telepon ke rumah, kata mama kamu kesini nemenin Mbak Wita. Kenapa dia? Kondisinya kritis. Dia baru aja disiksa sama suaminya. Kamu nggak lapor polisi? Enggak, itu kan hak dia. Saya cuma nolong dia kok. Ayah. Jangan sentuh saya. Saya tidak mau masuk jajaran garis-garis yang kamu pinjami hati kamu. Kamu tahu, kamu bikin saya sedih nuduh begitu. Kamu sedih? Saya lebih sedih lagi. Kamu bohongin saya. Di depan saya kamu manis-manis sama saya. Ternyata bukan sama saya aja, tapi sama wanita lain juga. Saya nggak sebego yang kamu pikir. Kalau kamu pikir kamu bisa bodohin saya begitu aja, kamu salah. Salah. Sampai kapan lo mau begini, Ja? Lo harus ingat, dunia itu akan terus muter. Walaupun Ongki sekarang udah nggak ada. Gue bilangin aja, kalau emang lo nyesel Ongki meninggal, satu-satunya cara adalah lo harus cari duit yang banyak. Supaya lo bisa bantu pakai Ongki. Itu doang kok. Nah sekarang Edi udah ngasih jalan sama kita untuk mendapatkan duit yang gampang dan banyak. Nunggu apa lagi sih, Ja? Gua nggak mau berurusan sama polisi lagi. Cukup sekali gua kehilangan teman. Ja, si Edi ini udah profesional. Dan dia udah bergerak dalam bisnis ini udah lama kok. Buktinya sampai sekarang dia mana-mana aja. Malah dompetnya makin tebal sekarang. Semua tergantung bagaimana kita mainnya. Kalau kita hati-hati, nggak ada masalah. Pakai dong ilmu belut yang susah dipegang. Gue pernah diajarin temen gue. Katanya sih, orang yang masuk penjara bukan orang jahat, tapi orang goblok. Buktinya koruptor masih bebas-bebas aja. Tahu nggak kenapa? Hah? Karena mereka orang pintar. Tuh kan, Ja. Bener apa kata Edi? Sekarang adalah kesempatan kita untuk jadi kaya, Ja. Dan gue udah bosan jadi miskin gini. Oke? Oke, Ja? Hah? Oke nggak? Nah, gitu dong. Iman. Iman. Wajah kamu muram sekali. Pasti kamu sedang ada masalah. Iman memang sedang bingung, Ma. Naya sepertinya nggak mau menerima Iman lagi. Dia meragukan kesungguhan Iman. Iman jadi bingung kenapa bisa begitu. Keraguan memang membuat jarak. Tapi keyakinan adalah jembatan. Lalu sekarang Iman harus bagaimana lagi terhadap Naya, Ma? Iman pengen persoalan ini segera selesai dan tuntas. Selama ini, kamu sudah mencoba berbagai macam cara untuk meyakinkan Naya. Nah sekarang, kamu tinggal banyak-banyak berdoa. Karena sholat, itu memberikan ketenangan lahir dan batin untuk kita. Sholat itu menjembatani hati kita dengan Allah. Kamu percaya deh omongan Mama. Nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan logika. Ada kekuatan lain, yaitu kekuatan doa. Dan seringkali kita mengabaikan kekuatan itu. Coba deh kamu dekatin diri kamu kepada Allah. Iya, Ma. Mama yakin kamu akan memperoleh dan merasakan kedamaian.
Mbak merasa sudah diambang kematian. Mbak bersyukur pada Allah. Mbak mempunyai sahabat seperti kamu. Kamu adalah sahabat terbaik Mbak di dunia. Mbak, kalau Mbak merasa Naya ini adalah sahabat Mbak terbaik di dunia, kenapa nggak dari dulu Mbak cerita kalau suami Mbak suka nyiksa Mbak? Naya tidak baik bagi siapapun menceritakan aib keluarganya sendiri selama dia masih bisa bertahan. Terus Mbak terima aja? Mbak terima Mbak disiksa, dipukul, disundut pakai rokok, Mbak terima gitu aja? Karena Mbak merasa suatu saat dia pasti akan berubah, Naya. Iya, dia berubah, Mbak. Tapi berubah menjadi brutal. Seandainya Naya telat aja datangnya, Mbak udah gak tertolong lagi, Mbak. Terus gimana? Sekarang Mbak mau balik lagi sama dia? Kenapa waktu itu Naya panggil polisi? Itu pura-pura lagi supaya dia pergi. Dan benar kan dia pergi? Ya udah Mbak, Mbak sekarang istirahat. Mbak nggak boleh mikirin itu lagi, ntar Mbak stres ya. Naya pergi dulu ya Mbak ya. Kosong. Kalau orang bilang banyak duit gak bakalan bisa bikin bahagia. Yang ngomong gitu pasti orang kayak nggak bahagia, Jack. Ya nggak, Jak? Jak? Giliran lo. Oke. Ingat ya, setelah Yopi, giliran lo juga ya. Beres, Bos. Bagus. Nih. Oke. Sip. Ya, karena ini penghasilan gue yang pertama, buat lo separuh. Oke? Gue nggak mau terima uang dari narkoba. Emangnya kenapa, Jak? Jak, lo harus sadar, orang kaya tuh pada bingung mau buang duit kemana. Sementara kita miskin ini, bingung nanya duit kemana. Dan sekarang kesempatan kita, Jak. Mereka butuh narkoba, kita butuh duit. Fair kan? Yopi, lu harus tahu. Narkoba itu bisa bikin orang mati. Peduli apa, Jak? Sekarang kita nggak make. Kita cuma ngejual. Mereka yang make, mereka yang mati. Yang penting kita kaya. Ayo dong, Jak. Ini kesempatan kita untuk kaya. Nah, gue nggak ikutan. Kayaknya dia nggak punya nyali tuh. Diam lo. Lo kan belum kenal siapa Reja. Lo baru lihat luar doang kan? Lo belum tahu jeroannya. Ya. Dasar bocah nggak tahu aturan. Ngapain lu kesini? Wita. Mana Wita? Nggak ada. Cari aja di kantor. Emang gua nggak tahu. Dia udah 2 hari nggak kerja. Gue udah ngomong sama lo, dia nggak ada di rumah. Kabur kali ya? Lu paling tahu gua nggak suka bercanda. Lu jawab yang benar. Oh! Lu jawab yang benar apa mampus? Mana Wita? Gua nggak tahu dia kabur kemana. Gua nggak tahu dia pergi kemana. Saya mesti balik lagi ke Mbak Wita. Jadi kamu tetap menyalahkan saya. Ya iya lagi. Dengar Naya, itu semua salah. Itu cuma fitnah. Fitnah gimana? Iman saya lihat sendiri kok pakai mata kepala saya foto kamu yang lagi mesra sama dia. Terus surat-surat kamu. Ngerebut pacar orang tuh nggak pernah ada dalam kamu saya. Naya, dengar dulu. Kamu tidak merebut saya dari siapapun juga. Saya sudah putus sama dia sebelum saya kuliah di Sydney. Sebenarnya saya tidak mau membicarakan kejelekan orang. Tapi satu hal yang ingin saya katakan sama kamu.
Membuka hati saya terhadap dia adalah kesalahan paling besar yang pernah saya lakukan di dalam hidup saya. Memang, begitu saya kembali dari Sydney, dia pengen balik sama saya, tapi saya tidak mau karena saya tidak ingin mengulangi kesalahan saya. Saya sudah gagal dalam cinta. Tapi begitu ketemu kamu, saya berharap dan sangat berharap mendapatkan kesempatan kedua. Tapi itu adalah hak kamu. Saya tidak mau memaksakan itu sama kamu karena saya sayang sama kamu. Apa yang kamu bilang barusan itu semuanya benar kan? Iya. Semuanya? Semuanya. Kalau gitu saya yang minta maaf. Saya juga berhak dapat kesempatan kedua kan? Win? 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 Halo? Halo. Iya, kakak saya nggak ada di rumah. Suaminya bilang dia pergi nggak tahu kemana. Oh iya, saya baru juga dapat kabar barusan kalau dia sekarang di rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit mana? Rumah sakit Tamrin Kramat Jati. Makasih. Oke. Dek. Dek. Bagaimana keadaan kawan saya, Pak? Sekarang dia kembali tidak sadar. Tapi saya sudah sempat berbicara dan dia sudah memberikan informasi yang dapat kami kembangkan. Bisa saya menemui dia sekarang? Oh, silakan. Zah. Siapa yang antar kamu ke sini? Itu muka kenapa lagi? Digebukin lagi sama Rusli? Ngaku aja deh. Kebetulan saya emang udah lama cari alasan buat ngegebukin si brengsek itu. Tolong, Zah. Hidup Mbak udah susah. Jangan kamu tambah susah lagi ya. Bukannya kalau si Rusli mampus, hidup Mbak akan lebih enak? Mbak akan lebih menjadi susah kalau kamu masuk penjara, Zah. Pokoknya saya harus buat perhitungan sama dia. Zah! Kalau kamu membunuh Rusli, berarti kamu juga membunuh Mbak. Mbak ini jadi perempuan terlalu lembek. Sudah babak belur begitu, masih aja ngalah.
tinggalin kabur aja si gila itu. Kalau perlu cerai. Cukup, Zah. Kamu jangan urus rumah tangga Mbak. Atur aja diri kamu sendiri. Tolong kamu jangan bilang Bapak ya, Zah. Mbak nggak mau Bapak makin sedih. Ayo, ngaku. Awas kamu. Ngaku. Mana lagi temanmu yang biasa cuma bertiga, Pak? Cuma bertiga, Pak. Kamu main baru. Kalau ingin hukumanmu ringan, tunjukkan temanmu di mana. Bertiga, Pak. Ayo, temanmu di mana lagi? Aku. Di Pak. Yo, aja, Pak. Sekarang di mana rumahnya? Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau yang maha penyayang, ya Allah. Dan maha mengetahui. Sungguh ya Allah, aku sangat menyadari bahwa Engkau tidak akan memberikan ujian pada umatnya di luar batas umatmu untuk bertahan. Tapi sungguh ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah. Aku sudah tidak mampu untuk bertahan ya Allah. Kesabaran hamba sudah di luar batas kemampuan hamba untuk menahannya ya Allah. Ya Allah, hamba rela menderita ya Allah. Jika penderitaan ini membuahkan hasil agar suami hamba bisa kembali lagi ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jika semua ini adalah pertanda dari Engkau ya Allah, agar hamba dan suami hamba berpisah, berikanlah kekuatan padaku ya Allah, agar hamba bisa menerima semua ini dengan pasrah. Tapi jika ini adalah ujian pengabdian bagi suami yang Kau pilihkan pada hamba ya Allah, berkatilah ya Allah. Berkatilah hamba kekuatan ya Allah. Ya Allah, berkatilah doa-doa hamba ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Aku berlindung dari doa-doa yang tidak terkabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ayah, kapan kamu masuk? Tadi pas Mbak lagi berdoa. Emangnya Mbak yakin kalau Tuhan dengerin doa-doa Mbak? Kalau memang Tuhan Maha Penyayang, kenapa Tuhan biarin Mbak tersiksa? Naya, Allah memberikan ujian pada umatnya dengan dua cara. Cara pertama dengan kesenangan. Cara kedua dengan kesengsaraan. Terus di mana letak keadilannya dong? Kenapa nggak Mbak tuh diuji
dengan kesenangan, kenapa dia harus diuji dengan kesengsaraan? Justru itu yang lebih sulit, Naya. Diuji dengan kesenangan. Karena kesenangan itu membuat kita haus. Dan kita ingin lebih senang lagi daripada yang sudah kita terima. Tapi kalau orang diuji dengan kesengsaraan, memang kelihatannya sakit. Tapi itu membuat kita mampu untuk bertahan. Dan itu akan membuat kita insya Allah lebih dekat dengan Allah. Dan insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Dan Mbak yakin ini semua? Karena Mbak yakin, maka Mbak selalu berdoa tidak putus-putus setelah sholat. Mbak nggak beli sini dulu, Mbak mesti nyobain di buah kerennya enak banget. Ya. Susah, Mbak. Halo? Halo, selamat malam dengan Pak Iman. Iya, saya sendiri. Kondisi Pak Edwin turun lagi, Pak. Apa? Saya kesana sekarang. Ja! Ja! Ja, ini gua yang Opi buka! Ja! 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 Itu rumahnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada apa ini? Ada apa, Pak? Ada Reza, Pak? Nggak ada, Pak. Dia pergi, Pak. Memangnya kenapa dicari, Pak? Apa abis bunuh orang? Kemungkinan dia terlibat dengan jaringan perdagangan narkotik. Jadi kami ingin memeriksa rumah ini. Oh, silakan, Pak. Silakan. Loh. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Saya nggak nyolong, Pak. Saya nggak nyolong. Itu pun Reza. Kamu ngapain? Hah? Saya lagi nungguin Reza, Pak. Mau ngamen. Ngamen. Bener, Pak. Sini. Sini kamu. Maju. Loh, saya nggak nyolong, Pak. Maju. Maju, cepat. Bisa, Pak? Namanya Yopi, Pak. Oh, kamu Yopi? Iya, Pak. Saya Yopi. Tapi saya nggak ikut. Saya nggak nyolong, Pak. Saya cuma nungguin Reza kok mau ngajakin ngamen. Bener, Pak. Laporan Dan, barang bukti telah ditemukan. Mari. Barang apaan tuh, Pak? Ini barang dagangan temanmu. Kamu juga sebagai pengedar. Enggak, Pak. Enggak. Saya nggak pernah ikut-ikutan, Pak. Bener, Pak. Saya nggak pernah ikutan Reza, Pak. Bener, Pak. Bener. Kamu jangan pura-pura. Ngaku aja. Sebelum saya akan menyeret kamu ke penjara. Loh, bener, Pak. Bener, Pak. Bapak harus percaya, Pak. Saya nggak pernah ikut-ikutan Reza, Pak. Beneran, Pak. Sudah berapa lama anak Bapak terlibat penjualan narkotik? Wah, saya nggak tahu, Pak. Dari dulu anak itu susah diatur, Pak. Saya sudah nggak anggap dia anak sendiri, Pak. Saya sudah nggak tanggung jawab lagi atas perbuatan dia, Pak. Kalau Bapak ketemu dia, tangkap aja saya, Pak. Saya rela ditangkap dia mereka, Pak. Kamu sudah berapa lama dekat sama si Reza? Saya sih kenal Reza udah lama, Pak. Tapi saya baru tahu kalau Reza jual obat-obatan seperti ini. Dulu sih dia pernah ngajakin saya untuk jualan, tapi saya nggak mau, Pak. Berarti dia juga penjual dan pemakai? Oh iya, Pak. Dia juga pakai, Pak.
Soalnya dulu dia juga pernah nawarin saya untuk pakai gituan, tapi saya nggak mau Pak. Saya ogah, saya takut. Jadi Reza memang pengedar. Kamu lihat sendiri? Oh iya Pak, betul. Reza juga pengedar Pak. Bener Pak, bener. Suara apa itu? Bentar lagi kan Mbak boleh pergi dari rumah sakit. Tapi Naya saranin sama Mbak harus benar-benar mikirin untuk ninggalin suami Mbak. Nanti semua biaya yang kamu keluarkan Mbak cicil ya? Mbak, udah dong, gak usah ngomongin itu. Tadi kan Naya udah bilang sama Mama bilang Mbak boleh tinggal di rumah Naya. Makasih ya Naya. Wita, Stop! Maju satu langkah dan saya akan berteriak. Saya bilang stop!